dari Bang Iqbal bilang PKS masih konsisten. Prof Burhan melihatnya dari apa yang sudah disampaikan oleh Presiden PKS kemarin, kemudian dengan statement-statementnya yaitu artinya kalau misalnya Prof Burhan melihatnya, akankah PKS ini akan bergabung? Saya memang menangkap ada semacam candaan tetapi datang dari hati nurani yang dalam. Jadi menurut saya candaan tersebut substansinya serius tetapi dibungkus dalam bentuk candaan. Serius dalam pengertian ada kalkulasi yang matang yang dipertimbangkan oleh PKS terkait posisi PKS ke depan, apakah berada di dalam ataukah berada di luar. Nah, kalkulasi itu didasarkan pada posisi PKS 2 periode terakhir di masa Pak Jokowi yang konsisten sebagai partai oposisi, tetapi secara elektoral itu tidak memberi nilai tambah. Jadi positioning sebagai partai oposisi di Indonesia itu tidak cukup memberi added value secara elektoral, sementara ya, banyak sekali hal yang harus dikorbankan oleh PKS ketika berada di luar. Dan ini sekaligus kritik sebenarnya kepada publik yang tidak memberi insentif kepada partai yang berada di luar, termasuk tidak memberi insentif secara finansial. Nah, ini penting nih, karena sistem politik kita itu relatif menganaktirikan partai yang berada di luar kekuasaan. Jadi ada kalkulasi semacam itu yang kemudian sepertinya kalau Sira membacanya semacam PKS sepertinya lama berpuasa dan ingin segera berbuka, ya menurut saya tidak bisa disalahkan. Karena secara elektoral, kemudian secara finansial, partai oposisi Indonesia itu betul-betul anaktiri. Dan ini harusnya menjadi catatan buat kita untuk melakukan reformasi sistem politik kita, supaya partai-partai itu mendapatkan insentif ketika berada di luar kekuasaan. Karena kalau semua partai berada di dalam, itu yang rugi kita. Jadi kita perlu mengapresiasi kepada mereka yang berada di luar. Dan menurut saya ini perlu dimasukkan dalam revisi undang-undang. Itu yang pertama. Oke, Prof Burhan. Yang kedua, ya, yang kedua tahan dulu. Kita akan ya. Prof, kita tahan dulu ya, karena kita harus jeda iklan dulu sejenak. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya langsung ke Prof Burhan. Prof, kalau tadi ada nomor 2 yang menggantung gitu, apa nomor 2-nya, Prof? Silakan. Ya, yang kedua Kamarati, kalau misalnya PKS masuk ke dalam pemerintahan, itu ada banyak hal yang harus dikompromikan, termasuk narasi yang selama ini diusung oleh PKS. Kalau kita lihat selama kampanye, itu kan bertolak belakang ya dengan narasi yang diusung oleh Prabowo Gibran. Jadi meskipun ada banyak kesamaan latar belakang historis dan sejarah perkubuan antara Prabowo dengan PKS, tetapi 2024 itu mengabarkan narasi yang bertolak belakang. Misalnya soal IKN, itu jelas berbeda arah antara kebijakan PKS dengan Pak Prabowo yang mengeluarkan narasi keberlanjutan. Termasuk program-program Pak Prabowo yang selama ini mendapat kritik keras dari PKS. Jadi tidak mudah untuk mengkompromikan kalau misalnya PKS masuk ke dalam, termasuk kalau kita lihat karakter dan sikap politik dari konstituen PKS. Itu umumnya, itu mereka yang tidak setuju dengan program-program yang selama ini dikampanyekan oleh Prabowo Gibran. Dan terakhir, mungkin saya coba untuk masuk ke tanda kutip ya perspektif atau tinjauan PKS. Bagaimanapun pilkada kan sedang di depan mata ya. Jadi mungkin saja PKS menarasikan kemarin ya statement untuk masuk ke dalam pemerintahan untuk menjalin koalisi jangka pendek bersama Gerindra dan beberapa partai di internal KIM. Karena bagaimanapun suara PKS tidak cukup untuk bisa membangun koalisi sendiri. Misalnya di beberapa tempat seperti Jakarta, dan kalau misalnya Gerindra setuju, ada semacam koalisi terbatas yang bisa dibangun, mungkin tidak secara nasional, tetapi koalisi di tingkat lokal. Jadi membangun semangat untuk rekonsiliasi secara politik, tetapi di saat yang sama terjadi semacam win-win antara Gerindra dengan PKS di beberapa tempat di mana PKS punya kader untuk dimajukan, sementara Gerindra tidak punya, atau di beberapa tempat di mana
PKS punya cukup lumayan suara di sana, tetapi tidak bisa maju sendiri tanpa koalisi dengan partai lain. Baik. Bang Iqbal, kalau dari narasinya bertolak belakang, untuk jangka pendeknya tapi paling tidak bisa untuk di pilkada. Ya memang kan ada statement lanjutannya sebenarnya, bagaimana PKS juga mengajak ya partai yang berkuasa juga mendukung pasangan aman di Jakarta, Anies Sohibul Iman. Jadi kami sebenarnya dalam konteks pilkada bahwa memang nggak bisa dihindari kita akan berkoalisi dengan partai manapun, baik di dalam atau pemerintah, karena kepentingan lebih lokal lagi, kepentingan daerah. Dan jadi dan yang maju ini juga nggak semuanya orang partai politik, ada juga para profesional, ada para akademisi. Jadi memang kami mencoba juga. Ya, kalau kami tadi dicoba untuk partai Pang Sufmi Dasko mengajak yang di luar ke dalam, kami juga hari ini juga kemarin juga Presiden PKS mengajak yang berada di dalam untuk mendukung calon pasangan Anies Sohibul Iman untuk di Jakarta. Berarti Jadi memang ada arah ke pilkada ya? Ya, bisa begitulah. Diayun-ayun aja. Diayun-ayun. Tapi sejauh ini ruang komunikasinya sendiri dengan partai di luar koalisi perubahan, khususnya Gerindra yang nantinya akan memimpin begitu? Ya, kami dengan Gerindra ini banyak sekali berkoalisi di daerah ya, khususnya di Banten. Kami calon gubernurnya itu dari Gerindra, wakilnya dari PKS. Di Lebak juga begitu. Ada juga di beberapa daerah di Serang ya, di Cilegon. Jadi kami memang melihat bahwa koalisi-koalisi untuk permintaan pilkada ini adalah bagian dari usaha-usaha untuk bagaimana mendapatkan kemenangan dalam pilkada. Jadi kami melihat bahwa untuk pilkada ini memang sedikit berbeda. Dia tidak kaku ya. Kim sendiri sudah berusaha tuh untuk satu, tapi nggak bisa juga. Karena masing-masing partai politik kan punya jagoan. Dia ingin juga berkuasa. Jadi dalam konteks pilkada, ya seperti di Sumatera Barat, calon gubernurnya PKS, wakilnya dari Gerindra. Karena memang di Sumatera Barat contohnya memang ya Gerindra yang mau, yang jelas mau dengan kita gitu loh. Sementara partai lain belum ada yang siap gitu loh. Jadi ya siapa yang ready kita masuk. Gitu. Bang Iqbal, kalau pilkada tadi Bang Iqbal bilang ini kan lebih pada koalisi secara lokal paling tidak. Tapi kalau untuk jangka panjangnya artinya bisa juga dong walaupun narasi-narasi yang berbeda. Atau jangan-jangan karena ada narasi yang berbeda di kubu PKS dengan pemerintahan Prabowo Gibran, artinya memang sudah tidak bisa, sudah sangat saklek gitu, tidak akan bisa masuk. Ya kami meyakini juga bahwa tidak semua apa yang diusulkan atau disetujui pemerintah partai Gerindra atau Pak Prabowo itu juga semua hati nuraninya juga. Bisa jadi juga karena ada kepentingan karena pengen menang juga gitu kan. Jadi memang komunikasi kami lakukan. Yang jelas sampai saat ini PKS masih konsisten. Belum diputuskan. Nanti akan ada musyawarah dari pimpinan di Majelis Syuro yang akan memutuskan kemana arahnya. Tetapi bagi kami saat ini kami fokus ke pilkada dan kami mengajak partai-partai untuk memenangkan pasangan Anies Sohibul Iman.